Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas soal GMT ya. GMT hari ini sudah turun hampir 8%. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin hari ini juga mengalami koreksi teman-teman. Setelah Bitcoin gagal mempertahankan level di 31,5 ribu dolar. Nah, untuk Bitcoin sendiri mengalami penurunan sekitar 1,37% dan inilah penyebabnya kenapa altcoin lagi berdarah. BTC dominannya naik tinggi 3,41% dan ya tidak terelakkan. Hari ini GMT bertahan di level 0,8379. Oke, ini merupakan area support yang kuat ya ketika GMT drop. Maksudnya mengalami kenaikan kemarin di bulan Maret itu ketahan di level 0,8 ini. Kemudian ketika dia crash di bulan Mei dan juga tanggal 11 dan juga tanggal 27 juga ketahan di area support yang sama dan saat ini kembali mengunjungi area support tersebut, teman-teman. Nah, untuk peluangnya gimana? Pertama-tama teman-teman harus bisa melihat bahwa beberapa hari terakhir volume perdagangan GMT semakin lama semakin menurun. Ini kelihatan ya dari volume bar di sini dan satu lagi untuk MACD-nya ini sangat-sangat tidak oke, teman-teman. Kenaikan yang terjadi itu sangat lemah di line-nya dan juga histogramnya juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari segi volumenya. Ini merupakan tanda yang kurang baik sebenarnya untuk GMT. Lalu seperti apa peluangnya? Nah, di perdagangan kemarin GMT bikin satu long stick candle yang cukup panjang di sini. Ini sudah mengalahkan candle-candle berikutnya atau candle-candle sebelumnya. Dan sekarang juga sepertinya akan ditambah dengan satu candle yang sangat panjang. Meskipun hari ini ya GMT masih ketahan di area support di 0,84. Ini nggak memberikan kita kepastian juga bahwa GMT akan bisa mempertahankan level tersebut dalam jangka waktu yang lama, mungkin beberapa hari ke depan bila mana nanti ada sesuatu yang buruk terjadi pada market, terutama hari ini tuh kan tanggal 11, jadi ada tapering lagi di tanggal 15-16 Juni. Ini sepertinya akan menjadi sinyal buruk untuk Bitcoin setelah kemarin CPI juga negatif lebih banyak ya, ataupun untuk aktualisasi perkiraannya itu lebih besar daripada perkiraannya, sehingga karena CPI-nya itu sudah tinggi jadi tapering mau nggak mau akan dilakukan, tapi kita nggak tahu berapa persen kenaikannya. Jadi ya kita tunggu aja keputusan nanti di tanggal 15 sampai 16 bulan Juni ya. Nah, ini kita siap-siap aja untuk GMT bila mana nanti GMT mengalami drop lagi, teman-teman. Ada beberapa level yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, level support hari ini ada di 0,84. Ini merupakan area support yang sangat kuat untuk GMT. Kalau dia drop, maka dia bisa turun sampai ke 0,67. Yang kedua, itu bisa turun juga sampai 0,561. Dan kalau kita lihat untuk target penurunannya mungkin kita pakai price range. Kalau dia turun sampai 0,5, kalau dia turun sampai 0,66 itu kisaran 20%. Dan bila mana turun lebih dalam lagi bisa sampai 31%. Ya lumayan lah buat teman-teman yang mungkin pasang short di market. Nah, cuma kalau sementara jangka pendek ada kemungkinan dia ketahan di level saat ini ya. Mungkin dia bisa sedikit naik. Ya semoga aja untuk GMT. Kalau yang sangkut di market spot gimana? Wah, itu agak berat sih karena GMT sendiri ini kan dia kayak dapat FOMO kemarin ketika market naik, kemudian marketnya crash seperti sekarang, GMT kembali turun ke harga-harga wajarnya. Dan kalau kita melihat dari segi volume perdagangan yang menurun, kemudian MACD tadi kita sudah bahas juga, sepertinya agak berat teman-teman untuk melihat GMT ini naik dalam jangka waktu yang dekat. Ya nggak cuma GMT sih, Bitcoin aja udah berat naiknya. Jadi kalau teman-teman
punya koinnya, punya tokennya, untuk jangka pendek itu jangan berharap GMT akan naik. Pasti akan agak susah naiknya. Oke, itu fakta yang agak berat sebenarnya, tapi harus saya sampaikan buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin punya koinnya bisa di staking, saya sih kurang tahu ya apakah bisa di staking atau enggak. Cuma kalau itu adalah opsi, teman-teman bisa pilih itu. Kalaupun teman-teman mau untuk exit misalkan dari market yang punya di market spot, untuk saat ini ada beberapa resistance yang bisa teman-teman perhatikan. Salah satunya itu adalah resistance yang terbentuk dari EMA 99 yang sepertinya itu akan ada di kisaran $1. Ya, sekurang-kurangnya bisa turun sampai ke 0,9 dolar. Itu merupakan area yang kita bisa expect untuk exit di sana. Kalau kita lihat posisi saat ini ada di 0,84, ya menurutku possible untuk naik sampai ke 0,9 something sampai ke $1. Ya, cuman itu sih untuk kemungkinannya mungkin berapa persen aja. Cuma kalau kita lihat dari sisi MACD, di sini masih ada kecenderungan untuk mengalami koreksi dalam jangka waktu pendek. Jadi lebih hati-hati aja buat teman-teman yang mau masuk, mau misalnya mau cicil, mendingan kayaknya nggak oke sih buat cicil. Takutnya modal kalian makin lama makin sangkut. Apalagi kita masih belum jelas di mana bottom dari pergerakan Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Tentunya ini sangat-sangat beresiko ya. Oke, ini udah mulai ada tanda-tanda reversal atau perlawanan nih dari buyer. Sepertinya level di 0,84 ini akan dipertahankan oleh GMT dan menarik untuk kita lihat ke depannya seperti apa pergerakannya. Terus juga kalau dari segi volume nggak terlalu besar, kadang naik, kadang turun, dan sepertinya melandai, menurun dalam beberapa hari. Ya, minat market udah semakin sedikit nih. Jadi ya untuk GMT ya gitu aja teman-teman. Em, Sepertinya memang masih bisa naik untuk jangka pendek. Teman-teman bisa perhatikan di level 0,9 seperti yang aku bilang. Kemudian di satu dolar itu juga bisa. Terus juga ada di 1,2 dolar. Itu juga sangat berpotensi untuk GMT bila mana market positif nantinya. Cuma kalau sekarang sih trennya lagi turun secara major. Jadi aku sendiri lebih yakin kalau market akan turun meskipun dia nggak tiap hari turun, tapi kecenderungannya untuk jangka panjang itu masih dalam fase downtrend. Well, sekian aja untuk GMT. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada koin lain yang mau dianalisa, boleh tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi ya. Kita bahas soal cryptocurrency, pergerakannya, analisa teknikal, dan lain sebagainya. Jadi, buat teman-teman yang belum bisa sama-sama belajar. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata, saya Andre. Makasih.